Halo, dan kembali lagi di review Autored Max. Kalau di video sebelumnya, Ridwan Hanif sudah mencoba sebuah Honda BR-V di video ini. Di video itu banyak yang berkomentar, gimana kok dibandingkan dengan Toyota Rush? Sekarang di sebelah gue sudah ada Toyota Rush, yang notabene adalah mobil yang langsung orang kepikiran kalau mencari SUV 7-seater dengan harga relatif terjangkau. Gimana rasanya? Akan kita bahas di video review saat ini. Untuk eksteriornya, gue akan ingatkan kalau misalnya gue sudah pernah mereview Daihatsu Terios. Bisa dilihat di video ini. Jadi gue tidak akan membahas terlalu detail soal eksterior, interior, dan lain-lain. Paling yang akan gue sampaikan adalah mobil ini desainnya sudah sangat tua. Usianya sudah 10 tahun, bentuknya tidak berubah dari saat launching pertama kali, sampai sekarang hanya diberikan facelift ringan. Kalau dibandingkan dengan BR-V, tapi dia ini lebih terkesan SUV. Terutama karena bentuknya seperti ini, terus ada spion tanduk dan ada ban serep konde yang menguatkan kesan SUV tradisional. Tapi tetap aja, biarpun kelihatannya SUV, tuanya tetap kelihatan. Di interior pun antara BR-V dan Rush ada bedanya. Kalau kemarin di video Honda BR-V, kita tekan-tekan bagian sininya, itu kesannya dia gampang banget goyang-goyang. Kelihatan kualitas dan finishingnya tidak bagus. Kalau di Rush, dia memiliki kualitas dan finishing yang terasa lebih solid daripada Honda BR-V. Tapi harus diakui juga untuk desain dashboard, Honda BR-V itu lebih terlihat up to date desain dashboardnya. Kelihatan seperti mobil baru. Kalau yang ini bener-bener dashboard sebuah mobil tua, mobil tahun 2006. Dengan update paling hanya di head unit baru yang punya monitor, segala macam, kamera parkir opsional. Tapi ini, ya ampun, ini tombol kompor gas ini kayaknya. Ya ampun, jadi bener-bener tidak lebih baik dibanding punya BR-V yang tinggal pencet-pencet aja. Ini juga, ya ampun, glove box-nya sempit, tapi satu nilai plus lagi antara BR-V dan Rush. Jadi kalau di BR-V joknya lebih tipis sehingga tidak begitu nyaman diduduki. Kalau di Rush dia punya jok ini yang lebih tebal, jadi lebih nyaman untuk diduduki dalam waktu yang lama. Sekarang kita mau cek bangku belakangnya. Dan ini baris keduanya. Dibandingkan dengan BR-V, jelas Rush kalah lega. Karena kan seperti gue bilang tadi, BR-V joknya tipis-tipis sehingga ruang yang diciptakan bisa lebih lega. Ini legroom dan headroom tidak selega BR-V. Tapi Rush punya poin lebih seperti yang gue bilang tadi, joknya lebih tebal. Jadi kalau didudukin dia itu lebih nyaman. Di ruang ketiga pun sama. Ruangnya BR-V lebih lega, tapi joknya Rush lebih nyaman. Gue di belakang memiliki headroom yang terbatas, legroom yang terbatas, dan gue tidak bisa bergerak dengan leluasa. Jadi untuk ruang BR-V lebih baik, tapi untuk kenyamanan Rush bisa diandalkan. Bagasi Toyota Rush pun sama. Dia memiliki ruangan yang lebih sempit daripada Honda BR-V. Tapi kalau misalnya lu beli Rush tanpa bangku baris ketiga, lu akan mendapatkan ruang bagasi yang lebih lega meskipun hanya bisa diduduki 5 orang saja jadinya. Dan kita coba skateboard ini, kita masukin. Sebenarnya masih muat, tapi gue yakin kalau kita pakai BR-V pasti ada ruangan lebih ya ke depannya. Dan tidak sepraktis BR-V, dia memiliki pintu yang dibuka ke samping. Gue lebih prefer pintu yang naik ke atas seperti BR-V. Tapi ini mau nggak mau sih, soalnya dia punya ban serep konde. Kita mau test drive sekarang di jalanan yang kurang rapi, jadi kita mau tahu kelebihannya apa dibanding BR-V. Oh iya, gue hampir lupa, tanggal 26 Februari kemarin Toyota punya varian baru Toyota Rush, namanya TRD Sportivo Ultimo. Bedanya dibanding yang biasa, sekarang dia punya grill itu ada merah-merahnya seperti Golf GTI, pelek TRD baru, terus di stikernya ada tulisan TRD Sportivo di bagian atas dekat jendela, sama di cover ban serep belakang itu ada merah-merahnya juga. Dan bedanya lagi adalah dia punya suspensi TRD baru yang
diklaim lebih nyaman. Agak aneh sih, soalnya kalau dari namanya TRD Sportivo, ada kata sportnya, gue mengharapkan handling yang lebih bagus ya, tapi malah jadi empuk. Itu bukan malah bener-bener sport tipu ya. Tapi kita realistis aja, siapa sih yang mau pakai rush buat kebut-kebutan sosok handling di Nürburgring? Gak ada kan, makanya dibuat lebih nyaman. Tapi bagi konsumen Toyota Rush yang sebelumnya, kalian bisa beli paket upgrade suspensi TRD itu dengan harga 5 juta rupiah di dealer-dealer Toyota. Nah, kalau udah ketemu jalanan yang berjerawat seperti Ridwan Hanif ini, baru keunggulan Rush dibanding BRV lebih berasa lagi. Kalau di BRV kemarin, itu kan suspensinya nggak enak banget buat ngelibas jalan jelek. Terlalu keras, jadi yang numpang bisa mabok. Apalagi kalau misalnya mereka habis makan. Jadi kalau misalnya naik BRV, siapin kantong plastik yang banyak kalau lewat jalan jelek. Takutnya ada penumpang yang muntah. Tapi kalau di Rush ini, dia punya travel suspensi itu yang lebih empuk daripada BRV. Jadi untuk melibas jalanan yang permukaannya berjerawat seperti ini, terasa lebih nyaman, apalagi didukung dengan peredaman yang bagus dan jok yang lebih tebal. Jadi kalau misalnya ditanya, Rush sama BRV enakan mana buat jalan jelek? Jelas enakan Rush karena faktor-faktor yang udah gue sebutkan tadi. Apalagi ini setirnya enteng ya, jadi ngarahinnya mudah. Plus, dia penggerak roda belakang dan masih ada konstruksi sasis leather frame yang notabene lebih tangguh untuk di jalanan yang medannya agak berat. Ini bener, ini lebih oke daripada BRV, tidak mengguncang-guncang di dalam kabin. Pokoknya untuk jalanan jelek, ini lebih juara daripada BRV. Sekarang kita mau coba dulu pengendaranya di jalanan yang mulus. Tapi sebelumnya gue ingatkan, karena dia mesinnya masih sama seperti Terios, 1500 cc 4 silinder yang amat sangat lemot, terutama kalau pakai transmisi prasejarah 4 speed otomatis. Kayaknya transmisi seperti itu lebih layak ada di halaman buku sejarah atau enggak dipajang di museum aja sekalian. Soalnya teknologinya jadul banget. Tapi kalau misalnya lu tanya, gimana rasanya Toyota Rush di jalanan yang mulus? Gue bilang ini tidak lebih baik daripada BRV, karena kualitas pengendaraan BRV di jalanan mulus itu benar-benar kerasa seperti sebuah mobil yang benar-benar proper. Dalam artian dia tidak mentul-mentul kalau misalnya habis lewat polisi tidur atau speed trap dan tep gitu. Jadi kalau misalnya kita mau lewatin sedikit lubang nih ya, pelan-pelan. Nah, jadi kalau misalnya di Toyota Rush ini, di bagian belakang itu dia kerasa kayak masih toeng gitu. Kalau BRV yang dikendarain Ridwan kemarin, dia tuh sekali misalnya lewat posisi tidur terbang langsung tep gitu, cepet kembali ke posisi stabilnya. Udah gitu, mobil ini punya body roll yang sorry to say tidak enak, terutama kalau misalnya kita harus nikung di kecepatan yang agak tinggi. Tapi ngapain juga nikung pakai SUV yang ground clearance tinggi, bahaya banget. Jadi kalau misalnya kalian tanya, mendingan mana, BRV atau Rush buat jalanan yang relatif mulus? Gue pilih BRV karena seperti itu tadi, dia lebih stabil, dia lebih cepat kembali ke posisi normal daripada Toyota Rush ini, karena dia masih sedikit mental-mentul ya kalau misalnya habis lewat polisi tidur, speed trap atau hal-hal seperti itu. Udah gitu body rollnya gede lagi, bahaya nih. Jadi kalau kalian masih bingung antara Honda BRV atau Toyota Rush, kita bisa simpulkan seperti ini. Kalau kalian pengen mobil yang desainnya bagus di luar dan di dalam, fiturnya sedikit lebih mumpuni, ruangannya lega, penggerak roda depan dan transmisi CVT, dan lebih nyaman di jalanan mulus, ada baiknya kalian mencoba Honda BRV. Tapi kalau kalian butuh mobil yang nyaman di jalanan jelek, butuh penggerak roda belakang biar alasannya kuat nanjak lah ya, terus butuh jok yang lebih nyaman, kualitas yang lebih bagus, dan gaya ala SUV yang lebih benar-benar maco, coba Toyota Rush. Itu adalah pilihan yang lebih tepat kalau misalnya kalian pengen mobil yang kriteria seperti itu. Oke, sampai situ aja review dari Autored Max. Jangan lupa like video ini, share di media sosial, dan jangan lupa
Berikan kritik dan saran kalian, karena kita masih belajar, kita mencoba untuk menjadi lebih baik. Jangan lupa kunjungi Instagram @autonetgear untuk membeli merchandise official Autonet Max dan Motomobi. Dan sampai jumpa. Udah peredamannya lebih bersahabat dan suaranya udah suspensinya lebih bersahabat daripada